Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Badi Alam Rahman dengan NIM 415250100038. Mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Jadi di sini saya akan melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah Fundamental Struktur Data dan Algoritma oleh dosen pengampu Ibu Umni Salamah, ST MMSI, dengan soal sebagai berikut. Oke, masuk ke soal yang pertama. Jadi di soal pertama ini dituliskan, diketahui integer A 33, B 500, L sama dengan 5. Ditanya A, dengan diketahuinya komponen length atau L, maka kemungkinan bahasa pemrograman dipakai menggunakan bahasa pemrograman apa? Kemudian yang B, cari AMF atau address mapping function untuk A01 dan A12. Lanjut untuk yang C, bila hanya bentuk array dirubah menjadi integer A22, maka berapa nilai AMF untuk A01 dan A12? Oke, setelah saya ringkas, nomor 1 diketahuinya integer A 33 atau array 2 dimensi. 2 dimensi ini diketahui dari sini, hanya ada 2. 3 dan 3. Lalu B-nya itu sama dengan 500 yang merupakan alamat awal atau base address. Lalu L sama dengan 5, length atau panjang elemen. Lalu yang ditanya itu yang pertama bahasa pemrograman apa yang kemungkinan dipakai. Lalu B, hitung AMF atau address mapping function untuk A01 dan A12. Lalu yang C, jika array diubah menjadi A22, hitung lagi AMF untuk A01 dan A12. Oke, mungkin langsung saja ke jawaban yang A. Jadi bahasa pemrograman yang kemungkinan dipakai adalah C++. Mengapa demikian? Dikarenakan bahasa C++ ini menyimpan array menggunakan metode row major order, yaitu data disusun lurus baris demi baris di memori. Dan disinilah komponen length yang tertera di dalam soal menjadi cukup krusial. Jadi L ini berfungsi sebagai kunci bagi rumus AMF untuk menghitung seberapa jauh komputer harus melompat dari satu baris ke baris berikutnya. Dan tanpa komponen L ini, komputer itu jadi nggak akan tahu di mana batas barisnya berakhir. Itu untuk jawaban yang A. Lalu untuk yang kedua, AMF, address mapping function. Sebelum menghitung, mungkin saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari AMF itu sendiri menurut pengetahuan saya yang sudah saya baca-baca sebelumnya. Jadi AMF itu sendiri merupakan kepanjangan dari address mapping function. Bisa disebut juga atau bahasa simpelnya itu rumus GPS untuk mencari alamat memori dari sebuah elemen array. Dikarenakan array disimpan berurutan di memori, komputer nggak perlu mencari datanya itu satu persatu. Jadi cukup menggunakan rumus supaya bisa langsung lompat ke lokasi yang tepat. Jadi yang AMF ini berfungsi sebagai rumus dalam mempermudah komputer untuk mencari data yang tepat. Lanjut untuk perhitungannya. Jadi AMF sendiri ini ada rumusnya ya. AMF sama dengan A IJ sama dengan B itu base address atau alamat awal, ditambah dengan I dikali K itu indeks baris, K itu jumlah kolom total, ditambah J yang merupakan indeks kolom, kemudian dikali L ukuran elemen. Lanjut untuk yang A01. A01 itu diketahuinya B itu base addressnya itu 500. Ini sudah tertera di dalam soal. Di soal itu cuma ada L itu 5 itu berarti 5 byte, yang mana 1 byte itu bernilai 100. Dikarenakan 5 byte berarti 5 dikali 100 sama dengan 500. Lalu I nya itu atau indeks barisnya itu 0. Hal ini juga sudah tertera di dalam soal 0 ini. Lalu J itu merupakan indeks kolom, yaitu 1,
tertera juga di dalam soal. Lalu K merupakan jumlah kolom total 3, dikarenakan arraynya 3, 3. Lalu L yang merupakan ukuran elemen, yaitu 5. Untuk langkah perhitungannya tinggal memasukkan saja seperti rumus yang sudah diberikan di atas. Ya, jadi 500 ditambah 0 dikali 3 ditambah 1 dikali 5 sama dengan 500 ditambah 1 dikali 5 sama dengan 505. 505 ini nilai untuk nilai untuk A01. Didapatkan hasil 505 setelah dihitung menggunakan rumus. Lalu lanjut untuk ke A12. Diketahui B atau base address yaitu 500, indeks barisnya 1, indeks kolomnya 2, jumlah kolom totalnya 3, kemudian ukuran elemennya 5. Langkah perhitungannya sama seperti yang sebelumnya, tinggal masukkan saja ke rumus yang sudah saya berikan di awal tadi. 500 ditambah 1 kali 3 tambah 2 dikali 5. Didapatkan hasil 500 ditambah 5 dikali 5 sama dengan 525. Jadi 525 ini nilai untuk A12. Lalu masuk ke pertanyaan C. Jika array diubah menjadi integer A22, maka berapa nilai AMF untuk keduanya? Nah, di sini dikarenakan diganti menjadi A22, jadi jumlah kolomnya sama dengan 2, bukan lagi 3 seperti di awal tadi. Langsung saja untuk A01 ya, kan di soal ini diminta untuk menghitung nilai AMF dari A01 dan A12. Yang pertama kita kerjakan yaitu A01. Rumusnya masih sama seperti di atas, jawabannya juga masih sama seperti di atas, 505. Nah, namun untuk yang 1-2-nya itu enggak valid. Mengapa enggak valid? Dikarenakan pada array 2x2 indeks kolomnya itu hanya sampai 1. Jadi A12 ini berada di luar batas array. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan untuk nomor 1. Oke, sekarang lanjut untuk nomor 2. Sebelum saya melanjutkan ke bagian penjelasan, mungkin saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Perhatikan program double linked list dengan penggunaan pointer dan linked list di bawah ini. Kemudian jelaskan A. Di setiap fungsi pada program, jelaskan dengan gambar ilustrasi rantai atau gerbong kereta. Kemudian yang B. Setelah digambar, jelaskan dengan kata atau kalimat tanda sendiri. Kemudian yang C. Mengapa pada bahasa pemrograman Python tidak ada konsep secara eksplisit pointer. Kemudian berikan contoh program pengganti pointer pada Python lalu jelaskan. Oke, masuk ke bagian penjelasannya. Ya, jadi yang akan saya jelaskan pertama kali yaitu fungsi pada program dengan gambar ilustrasi rantai atau gerbong kereta. Jadi yang akan saya jelaskan pertama yaitu fungsi tambah depan. Jadi fungsi tambah depan ini digunakan untuk menambahkan not baru di bagian depan atau head pada double linked list. Dan jika listnya kosong, head dan tail ini akan menunjuk ke not baru. Jika tidak kosong, not barunya ini akan dihubungkan ke head lama, lalu head dipindahkan ke not baru. Misal sesuai dengan ilustrasinya ini, misal sebelumnya ini ada 10 dan 20. 20-nya ini merupakan tail. Lalu yang 10-nya ini adalah head. Nah, sesudah ditambahkan depan, misal ditambahkan angka 5, maka 5-nya ini berubah menjadi head dan 20-nya ini menjadi tail. Lanjut untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi tambah belakang. Jadi fungsi tambah belakang ini digunakan untuk menambahkan not baru di bagian belakang atau tail pada double linked list. Dan jika listnya kosong, head dan tail ini akan menunjuk ke not baru. Dan jika tidak kosong, tail yang lama akan dihubungkan ke not baru, lalu posisi tail dipindahkan ke not baru. Seperti dalam ilustrasi.
10 di sini merupakan head dan 20-nya ini merupakan tail. Lalu setelah kita menggunakan fungsi tambah belakang, misal ditambahkan angka 30, 10 akan tetap menjadi head dan 30 akan menjadi tail. 20 ini sudah nggak jadi apa-apa, ini jadi di tengah ya. Jadi seperti itu. Mungkin lanjut untuk fungsi yang ketiga, yaitu fungsi hapus depan. Jadi fungsi hapus depan ini digunakan untuk menghapus not yang paling depan pada doubling list. Misal angkanya ini ada 10, 20, 30. Jika kita menggunakan fungsi hapus depan, maka yang dihapus adalah yang pertama ini, yang paling depan ini, yaitu 10. Jadi sisanya itu ada 20 dan 30. Karena 10-nya sudah dihapus. Jika hanya ada satu not, maka head dan tailnya akan menjadi 0 atau nggak ada datanya, nggak ada nilainya. Dan jika lebih dari satu not, headnya itu dipindahkan ke not berikutnya dan pointer pref dihapus. Pointer pref itu akan dihapus. Lalu masuk ke fungsi yang keempat, yaitu fungsi hapus belakang. Jadi fungsi ini tuh digunakan untuk menghapus not paling belakang pada doubling list. Misal kita punya nilai 10, 20, dan 30. Dan jika kita menggunakan fungsi hapus belakang, jadi nilai yang hilang itu angka yang paling belakang ini. Ya, jadi sesudah menggunakan fungsi hapus belakang ini, nilai yang tersisa tuh hanya 10 dan 20. 30-nya sudah dihapus. Dan jika hanya terdapat satu not, list akan menjadi kosong. Dan jika lebih dari satu not, tail ini dipindahkan ke not sebelumnya, lalu pointer next dihapus. Lanjut untuk fungsi yang kelima, fungsi tampil. Jadi fungsi ini tuh digunakan untuk menampilkan seluruh data pada doubling list dari head ke tail menggunakan proses perulangan. Lalu masuk ke soal yang B, penjelasan program doubling list. B. Ya, jadi program doubling list tersebut merupakan menggunakan bahasa C++ dan setiap node itu menyimpan data seperti misalnya nama, umur, dan tinggi, serta memiliki dua pointer, yaitu pref untuk menghubungkan ke node sebelumnya dan next untuk menghubungkan ke node berikutnya. Dan dengan struktur ini tuh data bisa diakses atau ditelusuri dari depan ke belakang maupun sebaliknya dengan lebih mudah. Lanjut untuk soal yang C, mengapa di Python ini konsep pointer tidak ditampilkan secara eksplisit? Jadi di Python ini konsep pointer ini tidak ditampilkan secara eksplisit dikarenakan Python ini menggunakan sistem yang namanya referensi objek otomatis, yang artinya setiap variabel di Python sebenarnya sudah menunjuk objek di memori tanpa harus menulis pointer secara manual. Sebagai contohnya, di class node Python ini kita tetap bisa menggunakan next dan pref untuk menghubungkan kode. Ya, jadi seperti ini contohnya. Contoh dari programnya dan contoh output dari programnya. Ya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit dari program yang saya buat ini. Jadi node 1.next itu digunakan untuk menghubungkan node pertama ke node kedua, sedangkan node 2.pref itu digunakan untuk menghubungkan kembali ke node sebelumnya. Jadi walaupun di bahasa pemrograman Python ini nggak menggunakan pointer seperti di C++, hubungan antar node ini tetap dapat dilakukan menggunakan referensi objek. Dan atribut yang digunakan ini next dan pref. Next itu berfungsi sebagai pointer ke node berikutnya, sedangkan pref itu berfungsi sebagai pointer ke node sebelumnya. Jadi konsep linked list itu masih tetap dapat digunakan di bahasa pemrograman Python tanpa menggunakan pointer eksplisit. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan nomor 2.
Oke, sekarang lanjut untuk soal yang ketiga. Jelaskan alur algoritma program stack sebagai pembuktian data berikut. Push 12, push 17, pop E, push 22, clear, pop E, dan push 78. Langsung saja ke pembahasannya. Jadi di dalam soal tersebut saya diminta untuk menjelaskan alur algoritma stack atau stack berdasarkan beberapa operasi. Jadi stack ini bekerja dengan prinsip LIFO atau last in first out, yang artinya data terakhir yang masuk akan keluar pertama. Jadi untuk kondisi awal ini tumpuk atas ini sama dengan min 1, yang mana artinya stack ini masih 0, masih kosong, belum ada isinya. Lalu lanjut untuk operasi yang pertama, push 12. Jadi push ini berfungsi untuk memasukkan data. Jadi tumpuk atas ini yang tadinya min 1 dikarenakan di push 12, jadi push atas ditambah 1. Tumpuk atas ditambah 1 sama dengan 0. Artinya data ke 0 sama dengan 12. Ya, jadi data yang di dalam sini nih dimulai dari angka 0, bukan dimulai dari angka 1. Tetapi dimulai dari angka 0. Ya, jadi data ke 0 sama dengan 12. Lalu stacknya ini sama dengan 12 dikarenakan sudah di-push atau dimasukkan angka 12. Lalu untuk operasi yang kedua, push 17. Tumpuk atas yang tadinya 0 di operasi yang pertama ditambah 1 lagi dikarenakan di-push lagi. Jadi 1. Lalu data ke 1 sama dengan 17. Jadi stacknya ini ditambah 1. Jadi isinya 12 dan 17. Operasi pertama masukin 12, kemudian operasi kedua memasukkan angka 17. Lalu lanjut untuk operasi yang ketiga, pop E. Jadi pop E ini merupakan fungsi untuk menghapus data yang terakhir masuk, dikarenakan stack ini menggunakan prinsip LIFO, last in first out, yang mana data yang terakhir masuk akan dikeluarkan yang pertama. Ya, jadi tumpuk atasnya ini yang tadinya 1 dikurangin 0. 1 dikurangin 1 sama dengan 0. Jadi stacknya ini yang tadinya isinya 12 dan 17, maka data yang terakhir dihapus atau diambil. Jadi di dalam stacknya ini sisa 12. Lalu lanjut untuk operasi berikutnya, push 22, yang artinya memasukkan data 22 ke dalam stack. Tumpuk atasnya ini yang tadinya 0 ditambah 1 lagi. Jadi 1. Data ke 1 sama dengan 22. Kemudian stacknya ini yang tadinya isinya cuma angka 12, setelah ditambahkan push 22, jadi di dalam stack ini ada dua nilai, 12 dan 22. Lalu untuk operasi berikutnya, clear. Clear itu artinya menghapus semua data ke 0, data ke 1, data kedua, dan seterusnya. Jadi clear ini menghapus semua data yang ada. Jadi tumpuk atasnya mau tadinya min 1, mau yang tadinya 1, 2, 3, 0, jadi itu udah dihapus semua. Jadi yang tadinya stacknya ada 12 dan 22 dikarenakan sudah di clear, jadi 0 lagi, stacknya kosong lagi. Lanjut untuk operasi berikut. Lanjut untuk operasi berikutnya ada pop E. Pop E ini merupakan berfungsi untuk menghapus nilai yang terakhir masuk. Nah, dikarenakan di operasi kelima ini stacknya sudah di clear, stacknya kosong, jadi nggak ada yang bisa di pop, dan outputnya akan berupa tumpukan kosong sesuai di codingan program yang diberikan. Lalu untuk operasi berikutnya push 78. Nah, tumpuk atas ini yang tadinya min 1 jadi ditambah 1 karena di push jadi 0. Data ke 0 sama dengan 78. Jadi stacknya ini ada isinya lagi, yang tadinya sudah kosong di clear, di push 78, jadi stacknya ini berisi angka 78. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan nomor 3. Oke, sekarang lanjut untuk soal keempat.
Jadi soal keempat ini saya diminta untuk menjelaskan apa perbedaan dan tunjukkan penggalan algoritma dari dua program, Priority Queue dan Circular Queue tersebut yang menggunakan bahasa Python. Lalu yang B, rubah program Circular Queue dengan data yang dapat diinput oleh user di Python. Lalu yang C, betulkan program queue menggunakan C++. Temukan apa saja kesalahannya dan sintak yang benar apa saja. Lalu yang D, setelah program pada bagian 4C sudah diperbaiki, rubahlah dengan menggunakan kaidah double linked list. Kemudian jelaskan. Oke, lanjut ke penjelasannya atau pembahasannya. Jadi untuk yang A sendiri itu, apa itu perbedaan priority queue dan circular queue serta penggalan kodenya. Jadi mungkin yang pertama saya akan menjelaskan sedikit definisi dari priority queue dan circular queue. Jadi untuk priority queue sendiri itu merupakan antrian yang proses pengambilan datanya berdasarkan prioritas. Data dengan prioritas tertinggi akan keluar lebih dulu walaupun data tersebut masuk belakangan. Pada program Python di soal, prioritas ditentukan dari nilai terbesar. Sedangkan circular queue adalah antrian berbentuk melingkar yang menggunakan prinsip FIFO, first in, first out. Dan perbedaan utama antara priority queue dan circular queue itu ada pada cara pengambilan datanya. Kalau priority queue itu mengeluarkan data berdasarkan prioritas, sedangkan circular queue itu menggunakan prinsip FIFO, first in, first out. Dan pada priority queue, program mencari nilai terbesar menggunakan perulangan, sedangkan pada circular queue digunakan operator modulo persen agar indeks dapat kembali ke awal dan membentuk antrian melingkar. Jadi untuk penggalan kode priority queue ini ada di bagian sini, dan sedikit menjelaskan untuk kodenya ini. Jadi di dalam kode ini itu program mencari nilai terbesar di dalam queue, max value. Lalu nilai tersebut dianggap prioritas tertinggi, dan setelah ditemukan data dihapus dan dikeluarkan. Sebagai contoh, misal data yang masuk itu ada 3, ada 15, ada 5, dan 10. Lalu setelah menggunakan priority queue, data yang keluar ini menjadi 15, 10, dan 5 diurutkan dari nilai yang terbesar. Jadi hal ini itu terjadi karena 15 merupakan nilai terbesar di antara 15, 5, dan 10. Lalu untuk penggalan kode circular queue ada pada foto berikut. Nah, untuk tabel perbedaannya sendiri ada 5 aspek yang saya buat. Jadi aspek pertama itu dari cara sistem keluar data. Kalau priority queue itu berdasarkan prioritas, sedangkan circular queue berdasarkan urutan masuk. Untuk konsepnya itu sendiri, priority queue itu priority, sedangkan circular queue menggunakan prinsip FIFO atau first in, first out. Dan pengambilan data, kalau priority queue itu nilai terbesar atau nilai terkecil, sedangkan circular queue itu data yang paling depan. Lalu untuk bentuk, priority queue itu queue biasa, sedangkan circular queue itu queue melingkar, berbentuk melingkar. Dan penggunaan, priority queue itu sistem prioritas, sedangkan circular queue merupakan antrian berulang. Lalu untuk yang B, kode yang ditambahkan untuk input. Jadi untuk menginput data dari user itu ditambahkan kode seperti ini, seperti foto ini. Ya, jadi di bagian circular queue ini ada ditambahkan input ukuran queue, lalu jumlah data dan perulangan untuk memasukkan data ke dalam queue menggunakan fungsi enqueue. Dan dengan perubahan ini program itu menjadi lebih fleksibel dikarenakan data itu nggak perlu ditulis manual di dalam kode. Lalu untuk yang C,
kode priority queue yang telah diubah ke C++. Berikut kodenya, dan setelah dijalankan akan seperti ini. Nah, ini untuk circular queue yang telah diubah ke C++. Mungkin saya akan jalankan dulu satu-satu yang priority queue dan circular queue. Ini untuk circular queue yang sudah dirubah ke C++. Langsung saja. Nah, kita diminta untuk memasukkan ukuran queue. Misal queue-nya itu 3. Data yang dimasukkan juga 3. Data pertama 10, data kedua 20, kemudian data ketiga 30. Nah, jadi isi circular queue-nya itu ada 10, 20, dan 30. Lanjut untuk program yang kedua itu ada priority queue. Seperti ini programnya, foto program atau codingannya juga sudah saya masukkan di dalam Word. Langsung saja kita run. Nah, setelah di run ini hasilnya. Ada dari keempat nilai ini diurutkan dari nilai yang terbesar, yaitu 14, 12, 7, dan 1. Lalu lanjut untuk yang 4D. Program priority queue diubah menjadi double linked list. Sedikit menjelaskan, jadi program yang lama itu sebelum diubah menjadi double linked list itu masih menggunakan vektor sebagai tempat untuk menyimpan data, sehingga proses pengolahan data dilakukan menggunakan index array dan penghapusan data dilakukan dengan fungsi erase. Sedangkan proses penelusuran data dilakukan dengan mengakses elemen array satu persatu, dan pada program tersebut data tersimpan secara berurutan di dalam array atau vektor. Dan setelah diubah ke dalam double linked list, data ini nggak lagi disimpan di dalam array, melainkan di dalam node yang saling terhubung menggunakan pointer, next, dan pref. Sehingga proses penelusuran data dilakukan dengan berpindah dari satu node ke node lainnya, dan proses penghapusan data juga tidak lagi menggunakan erase, tetapi dilakukan dengan memutus hubungan node yang memiliki prioritas tertinggi dari linked list. Dan sekarang data disimpan di dalam node yang saling terhubung menggunakan pointer, pref, dan next. Dan penghapusan prioritas tertinggi dilakukan dengan mencari node bernilai terbesar, kemudian memutus hubungan node tersebut dari linked list. Ini untuk penjelasan priority queue double linked list. Lanjut untuk circular queue double linked list. Jadi sebelum diubah ke dalam double linked list, program yang lama itu masih menggunakan vektor seperti program sebelumnya yang saya jelaskan. Dan konsep circular pada program dibuat menggunakan operasi modulo persen, dan struktur datanya belum memiliki pointer pref karena masih menggunakan belum diganti menjadi double linked list. Selain itu, memori yang digunakan bersifat lebih statis karena ukuran penyimpanannya mengikuti kapasitas vektor. Sedangkan setelah diubah ke dalam menjadi double linked list, struktur datanya itu disimpan dalam node yang saling terhubung menggunakan pointer, dan akses datanya itu tidak lagi menggunakan index, melainkan menggunakan pointer, next, dan pref. Konsep circular ini dibuat dengan menghubungkan node terakhir ke node pertama sehingga queue membentuk lingkaran. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan nomor 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.